dulur-dulur LL Dikti Wilayah 2, kembali lagi di segmen Bonsai. Ngobrol santai. Bersama saya Wan Aulia, mahasiswa magang dari Universitas Bina Dharma Palembang. Jadi di episode kali ini kita bakal sharing nih terkait pengalaman magang dari para mahasiswa yang pernah magang di LL Dikti Wilayah 2. Nah, karena kita sama-sama dari Palembang nih, boleh gak sih Kak kalau kita ngobrol pakai bahasa Palembang? Boleh. Wah, saya kebetulan nggak bisa bahasa Palembang. Oh, jadi bahasa apa Kak nih bisanya? Bahasa Dosun, jadi Dosun. Aduh, Oke, sebelum kita mulai, boleh nih kita perkenalan dulu. Untuk kakak ini siapa nih namanya dan dari mana nih asal kampusnya, boleh? Halo teman-teman, perkenalkan aku Siti Nabila Rahmadina dari FISIP Universitas Sriwijaya, jurusan Administrasi Publik. Halo, aku Puja dari Universitas Sumatera Selatan, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo guys, aku Ani, aku dari Universitas Bina Dharma, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, nama aku Salman. Aku dari Universitas UIGM, jurusan DKV. Aduh. Halo, saya Gali dari Bangka, kuliah di mana? UGM, jurusan DKP. Main ini dong. Wah, keren nih. Boleh dong tepuk tangannya dulu teman-teman. Jadi narasumber kita nih ada yang dari Bina Dharma, ada yang dari Universitas Sumsel ya Kak? Ada juga yang dari IGM. Kak, kalau Anda boleh tahu, cak mana sih Kak pas pertama magang di sini tuh apa ke Kakak nih nge-apply dewe atau ke ada jalur nih dari kampus? Boleh dong sharing-sharing di sini? Jadi kalau dari aku Dewe itu nge-apply secara mandiri. Terus secara mandiri. Sama mandiri juga. Pertama tahu informasinya tuh dari Instagram LL Dikti. Oh, bertiga juga Kak? Kalau aku sih dari kampus ya, ada Program gitu. program ya? MBKM. Kalau aku dari jelasnya itu di program MBKM. Nah, kebetulan LL Dikti itu waktu itu buka magang mandiri, jadi daftar secara mandiri. Gitu sih. Kalau Salman? Kalau aku sih, yo sama baik kan, sama sekelas gitu. Oh iya. Itulah pokoknya. Ya sudah, aku ada ini. Untuk pengalaman pertama nih Kak pas magang di sini tuh cak mana sih apa deg-degan, bingung atau santai bela aja itu nah. Kasih itu cak mana tuh perasaannya? Kalau pertama-tama sih kayak deg-degan. Takut ya? Kayak jadi pendiamnya gitu kan. Sekarang kan beda kan. Beda. Wis, Deg-degan. pas pertama kali ya. Biasa. Wah, ada cerita menariknya itu Apa tuh. tuh? Coba Jadi sharing, Kak. pas pertama kali itu tuh aku kebetulan lagi mudik. Terus? Lagi di jalan tiba-tiba dihubungi sama salah satu staff dari LDKT yang kebetulan itu alumni dari UIGM, dari kampus juga. Nah, ngehubungin, Gali daftar magang sini yo. Iyo Kak, daftar magang sini. Nah, besok datang be. Padahal aku lagi mudik. Itu bener-bener, apa ini cak mana ya? Aku harus cancel mudik itu. Jadi aku balik ke Palembang. Sampai di sini ketemulah sama beliau, ngobrol-ngobrol santai. Habis itu besoknya magang. Setelah magang masuk, tapi orang LDKT masih belum tahu kalau kami ini anak magang. Jadi pas masuk, kamu isi buku tamu dulu. Jadi kayak, cak mana ini? Dia bingung kan, mana ada ini Salman juga melok masuk. Jadi dicegat, tak boleh di sini SOP-nya harus ngisi buku tamu. Kami ngisilah cak wong setengah tidak berotak ya. Jadi sesat itu ya dulur-dulur. Dari yang masih di dosen besok langsung magang di Palembang. Boleh lah, keren juga lah ini. Tapi sih untung ada kakak tingkat kami yang di sini. Jadi ada yang backup pas berdebat di depan itu. Kami pokoknya tidak galak ngisi buku tamu. Kami magang di sini. Untung ada kakak itu yang backup kan. Jadi, oh Kak ini nih anak-anak magang yang baru di sini. Oh langsung ke ruangan ke belakang cak itu. Langsung boleh. Iya. Ibarat ketua ada apa gitu tuh. Ada backup yang lebih Sombong amat. cak. Nah, kira-kira nih job desk waktu kakak masih magang di sini nih apa nih? Boleh nih jelasin satu-satu. Tergantung dengan sikon sih. Misal kayak LL Dikti ini sedang ada kegiatan di luar, misal kayak kata Gali tadi, misalnya ada kegiatan di kayak gitu. Nah, Ikut ya. ini tergantung kan. Sorry. Bimbingan teknik di luar, misalnya di tempat-tempat luar lah, tidak di lingkup kantor. Nah,
di situ tuh kan anak-anak magang nih banyak nih. Itu kadang ada yang ikut beberapa, misal dari berapa gitu? 10, 13. Mungkin yang ikut cuman 3. Nah, di 3 itu ada yang bagian dokumentasi ya dan bagian Buat press release. rilis dan ada bagian untuk memungut sisa-sisa makanan yang ada di Dia bakal jawab untuk anak-anak magang yang tidak ikut gitu, biar mereka kebagian cuma makannya aja yang nggak apa-apa Kami itu. ini solid banget. guys. Solidaritas. Lanjut, Tipu. boleh. Kira-kira job desk-nya tuh nih Kak, pernah ngapoi di sini, gawein apa gitu. Selama di Humas LL Dikti wilayah 2. Kalau aku sih kemarin selama studi independen di sini pernah jadi host di bonsai juga. Oh, keren. Pernah jadi buat konten. Dulur-dulur bisa lihat di Instagramnya Dikti, pasti ada rayaku. Chano. Nah, terus tuh kalau ada acara di luar juga jadi yang wawancarai apa yo? Pak Kepala, narasumber, banyak. Pokoknya jadi host lah. Kalau di kantor sering duduk di pelayanan. Tapi yang lebih suhunya lagi ini. Boleh tuh Kak. Iya. Atau ini Kalau aku tugasnya itu buat skrip. Sama kemarin tuh kami tuh lagi promosi aplikasi dari LDikti, itu aplikasi Limas. Nah itu aku jadi talentnya. Itu skripnya tuh dari Gali. Bukan sih, kami buat bareng sebenarnya. timbul. Oke, lanjut. Kalau dari aku sendiri itu bagian pelayanan, menerima tamu. Terus pernah juga buat konten, jadi host. Itu sih. Berarti selama kakak nih magang di sini tuh bener-bener begawenian yo. Jadi pengalaman kerjanya tuh dapet. Ya kan? benar banget. Setiap kegiatan tuh pasti ikut gitu, ikut terjun lah ke lapangan. Jadi insight-nya tuh setelah magang nih dapet nian untuk kita pakai pas nyari kerja. Nah, sangat dapat kalau dibilang kerjaan, bisa dibilang kalau compare sama teman-teman sekampus nih, Iya. kerjaan di LDIT itu cukup kompleks, terutama yang humas. Karena kan kalau lihat dari track pengalaman teman-teman yang lain, kayak kerjanya cuma ya ngambil laporan, ya ngapain. Sedangkan di LDIT kalau dipaparin banyak tuh kerjaan di humas. Pertama itu manajemen sosial media, lalu atur desainnya, atur video yang bakal diupload, konten-konten apa aja itu di-take per hari. Lalu terlepas dari itu tadi kayak ada video promosi aplikasi, lalu kita juga kemarin sempat buat ini ya, apa namanya, profil Insan Humas itu yang menang di anugerah kehumasan di pusat. Itu juara 3 juga. Aha. Itu jadi agenda ininya banyak sebenarnya. Jadi ketika keluar dari tempat magang ya banyak sekali hal yang insight yang bisa diambil, terutama yang masih belum terasa itu cara kita manajemen sosial media sebenarnya. Lagi juga kita sebagai ini Gen Z galau kan pasti. Nah, kita sebagai Gen Z pasti ngerti lah tentang media sosial. Dimana kalau misal kita gawe ke tentang medsos tuh ya pasti kita paham lah ya. Dan juga itu dan zaman sekarang juga tentang digital itu pasti berguna banget kalau kita memahami skill tentang digital gitu kan. Dengar-dengar nih Kak, salah satu dari para narasumber ini katanya pernah ikut dalam proses pembuatan film Cetot Kacit. Benar? Hampir semua sebenarnya, hampir semua. Aha. Jadi kami kan circle. Siap. Boleh tuh Kak, cak mana tuh sharing-sharing tuh soal filmnya. Apa itu film Cetot Kacip, cak mana proses pembuatannya, apa ke susah atau mudah, atau apa nih, coba sharing-sharing di sama dulur-dulur kita di sini. Jadi aku sebagai apa aku kemarin? Art director dan mencakup banyak hal lah. Itu tuh syuting kebetulan syutingnya di kosan aku yang agak dekat dari LL Dikti. Jadi proses pembuatan film kami nih, macam mana Jo itu? Oke, kita jelasin. Nah, jadi awal mulanya ada film ini nih sebenarnya dari plan lama, karena sebelum magang pun memanglah ada rencana untuk buat film. Nah, kebetulan pas masuk ke film, isinya anak Ilkom, isinya anak-anak yang masuk ke film, masuk tempat magang. Nah, pas masuk tempat magang itu
untungnya isinya anak-anak Ilkom yang sefrekuensi, yang anak bisnis digital. Jadi kepikiran kayak apa ajak deh anak magang nih, seru juga kan kalau buat film bareng-bareng anak magang. Nah, kebetulan waktu itu ada lomba film dari OJK Indonesia. Nah, dari situlah jadi rencananya dalam beberapa bulan harus terbuat satu film selama magang. Beberapa bulan. Nah, di bulan berikutnya ya selesaikan segala tugas yang ada di magang baru izin untuk buat film. Nah, alhamdulillahnya di LLDikti itu kasih izin sepenuhnya untuk membuat karya. Make something itu sangat diperbolehkan di LLDikti. Jadi Itu suatu kelebihan dari magang di LLDikti. jadi kami punya kesempatan untuk buat hal yang lebih banyak bareng-bareng teman-teman magang, termasuk ini tahun kawan magang, termasuk yang tidak datang ya. Itu berarti lomba ya Kak ya? Iya, lomba. Kebetulan juga alhamdulillah dapet juara 3 se-Indonesia untuk OJK. Gimana tuh Kak perasaannya pas syuting itu cak mana tuh? Prosesnya tuh ribet dak? Pas syuting itu sebenarnya kan kalau di magang di LLDikti itu masuknya jam 7.30 kan. Nah, cuma karena kami harus tetap magang itu setelah magang jam 4 selesai kami langsung prepare untuk film. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu proses syutingnya. Nah, dari jam 6 pagi kan jam 7.30 harus magang lagi kan. Tapi ada keringanan dari LLDikti, bisa di jam 9 kami mulai magang. Jadi di antara jam 6 sampai jam 9 itu waktunya tidur sebenarnya. Nah, ada pengalaman paling menarik selama kami magang. Itu tuh pengalamannya Ani. Boleh Kak Ani di-share? Pengalaman menarik. Iya, cak mana? Banyak menarik. Jadi kalau pengalaman menarik itu kan pegang. Ketemu Yang sama pertama, kalian. ya yang pertama, benar itu. yang pertama bisa kenal kawan-kawan baru dari berbagai macam universitas yang ada di Sumatera Selatan. Apa? Kami dulu nih magang. Ya kan masih kenal juga dengan kamu. Cak mana sih? Tapi kan bagaimanapun kami senior 2 bulan. Ya, saya sebagai junior di sini. Yang pertama bisa kenal teman-teman baru, menambah relasi, menambah ilmu. Tentunya kemarin juga di bagian humas di pelayanan kan belajar diajarin cara menerima tamu dan baik, melayani tamu, kasih tahu SOP yang ada di LLDikti. Banyak sih kalau pengalaman menarik dan ilmu-ilmu baru yang aku dapat di LLDikti. Pengalaman berharga selama magang di LLDikti wilayah 2 nih apa nih Kak? Pengalaman yang kayaknya berkesan gitu. Makan pempek acil. Tempe aku sih. Ya mungkin sih dapat kawan-kawan yang asik gitu. Ya udah. Itu bener Nian. Iya, rasanya kayak pengen ketemu terus, kayak Pengen magang lagi iya, terus. pengen magang lagi terus. Pas di rumah tuh kayak, ya Allah pengen magang. Kak. Terus karyawan-karyawan LLDikti juga asik ya. Welcome lah. Welcome Kayak ya. kita tuh kayak sama-sama kawan gitu. Tidak senioritas. Nice banget. Jadi oke. Pengalaman berkesannya, pertama yang pastinya itu produksi video Insan Humas karena alhamdulillah bisa dapat kejuaraan juga di pusat, di kementerian. Lalu yang pasti produksi film Ciletok Kacip karena isinya anak-anak magang semua. Nah, habis itu Ditonton guys. masih bisa ditonton sebelum filmnya diarsip. Tonton. YouTube channel di bawah sini. Karena yang buatnya uang keren. Sini Keren banget. Buzzer. Lalu pengalaman berkesan lainnya terutama aku itu kedapatan momen untuk nge-branding event besar dari LLDikti yaitu MBKM Fair sebenarnya. Nah, itu prosesnya cukup panjang, dalam 1 bulan full itu hanya untuk ngerancang event itu, yang dimana event ini sebenarnya event pertama MBKM Fair, diadakannya itu di Lampung. Nah, untuk prosesnya itu
sampai harus ke beberapa tempat kayak ke OI, syuting, nerbangin drone, sampai harus buat beberapa beberapa ininya apa namanya? Produknya untuk MBKM Fair. Sama ini satu lagi. Berkesan. Nah, piala guys. Piala kejuaraan anak magang yang sangat berprestasi dan sangat baik hati ini. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, kami anak keren, kami juga dapat medali. Pakai Kak. Pakai dulu coba. Wah, keren sekali. Nah, ini hasil dari magang selama 4 bulan. Artinya jangan ndak magang be. Di LDT. Harus ya, berarti harus magang di LLDT wilayah 2 Palembang. Nah, jadi guys, untuk pengalaman menarik yang ada di LDT kemarin tuh kita sempat ngadain 17 Agustus di kantor LDT 2. Kalau teman-teman mau tahu, kemarin tuh kami ngedekor di bagian ULT, di bagian depan itu bareng-bareng buat bunga gitu kan. benar. Jadi dengan adanya 17 Agustus itu kita tuh Nambah keakraban iya kita keakraban gitu. kita biar jadi biar ada kebersamaannya ya gitu, benar. biar cak akrab nih ya, Iya, cak itu. benar. Nah, jadi kalau ngomongin pengalaman yang menarik itu banyak banget ya. Kalau mau kan kami tuh magangnya tuh lama, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan malahan. Nah, itu tuh kalau diceritain dari awal sampai akhir itu panjang kan. Jadi Gak ada habisnya juga. banyak banget itu cerita pengalaman menarik yang selama Ada di- kita magang di LDT. Itu sih pokoknya banyak sih, seru sih magang di sini. Jadi bisa Wana simpulkan kalau kakak magang di sini tuh sebenarnya seru ya. Ya, seru banget. Seru banget. Dapat kawan baru, terus juga Iya. job desk-nya juga yo santai tapi Iya. yo tetap digawe ke Iya, juga benar. gitu. Dan setelah magang juga skillnya tuh bisa dikembangkan Iya. lagi kan. Karena kakak-kakak di sini sudah magang, nih kira-kira ada gak sih tips untuk dulur-dulur kita yang mungkin masih kuliah dan belum magang, apa nih yang bakal kita persiapkan sebelum kita magang? Boleh dong sharing? Oke, jadi tips untuk teman-teman yang mau magang di LDT, kalau memang ada keinginan untuk belajar dan memang dari awal datang ke sini untuk belajar, datang saja. Karena percayalah, karyawan-karyawan LDT itu siap untuk memberikan banyak ilmu. Tidak hanya menuntut, tuntutan itu adalah bagian dari kerja, tapi selebih itu isinya ilmu semua, gitu sih. Benar. Sama tips untuk anak-anak yang baru nak magang di sini, kalau kalian merasa kurus, maganglah di sini. Banyak sekali makanan di sini. Wah, udah terasa ya dulur-dulurku, kita sudah sharing dengan kakak-kakak yang pernah magang di sini terkait pengalaman magang, dan itu pengalamannya benar-benar menarik banget ya. Mereka juga di sini yang awalnya beda kampus, jadi berkawan, jadi akrab, seru, dan meskipun nggak ada lagi magang atau stupend, tetap kontak gitu ya, tetap terjalin lah silaturahminya. Terima kasih buat kakak mahasiswa dan para narasumber yang telah hadir di podcast hari ini. Dan buat dulur-dulur yang sudah nonton sampai akhir, jangan lupa follow podcast ini dan semua media sosial LDT Wilayah 2 Palembang, biar nggak ketinggalan info-info menarik dan podcast berikutnya. Salam pikir LDT Wilayah 2, kami bersama Anda, kami siap melayani.